tampaknya pertahanan fisik monster jubah hitam tidak terlalu kuat. Memang, jika pertahanan fisiknya cukup kuat, mengapa topeng peraknya memberikan perlindungan leher tambahan? Jika pertahanan fisiknya cukup kuat, mengapa repot bermain busur dan anak panah dewasa? Mengandalkan kekuatannya yang kuat telah lama melaju ke depan. Meskipun beberapa luka tusuk belum dapat menyebabkan kerusakan serius pada itu, invasi laut dan cedera fisik tidak diragukan lagi merupakan kecelakaan yang tidak pernah terpikirkan olehnya, dan sangat memalukan. Black Robe Monster berseru dengan marah, api hitam dari seluruh tubuh meroket, dan kesombongan yang kuat membuat kerumunan merasa sedikit ketat. Xiao Yan bisa merasa agak tegang, ini tidak berarti kurang dari 8 bintang. Namun, semua orang telah mengalami tekanan agresif dari 4 tua-tua dari suku setan darah ketika mereka berada di aula utama dan tempel. Hitam aneh-aneh memiliki tekanan agresif yang sedikit lebih lemah daripada para tua-tua. Tampaknya jubah-jubah hitam seharusnya baru saja menembus bintang 8, atau satu kaki baru saja memasuki ambang bintang 8. Ini adalah level Warcraft tertinggi yang pernah dilihat Xiao Yan. Tapi Warcraft tingkat tinggi bahkan membuat 3 trik serangan kenakalan berikutnya. Xiao Yanqi tidak mengenai satu titik pun, dahinya memerah, dan dia mengeluarkan 7 pedang merah darah. Warcraft Junior bintang 8 atau semi 8 bintang. Tetapi setelah nyala api hitam melonjak, bahkan jika 7 pedang kecil berwarna merah darah menusuk ke laut, monster jubah hitam tidak bertahan seperti ayam kayu seperti yang dipikirkan Xiao Yan, tetapi sebaliknya memberi Xiao Yan pandangan yang jelas. Xiao Yan hanya mengetahui bahwa setelah 7 pedang berwarna darah memasuki lautan monster jubah hitam, mereka menemukan 7 kelompok api hitam. Api hitam tidak memiliki panas nyala api biasa, tetapi nyala dengan dingin. Energi dari pedang kecil yang berdarah itu secara bertahap menghilang di bawah selubungnya yang tebal, dan itu tidak mempengaruhi monster jubah hitam. Pada saat ini bayangan ungu dan badai telah berlalu dengan cepat. Melihat bahwa pisau tajam melewati api hitam, itu sudah menyentuh jubah hitam aneh. Jubah hitam aneh telah menjauh dari keduanya begitu dia dalam bentuk, dan menarik tali busur seperti bulan purnama. Ditujukan pada Xiao Yan yang bergegas ke sana, api hitam yang naik dari busur hitam tampak sangat kejam. Serangan jiwa Xiao Yan menciptakan ketakutan dalam jubah hitam yang aneh. Selama itu memecahkan Xiao Yan, yang terkuat dari kerumunan, yang lain hanya melihat beberapa hidangan di matanya. Tapi bisakah Zing dan badai memungkinkan jubah hitam dengan mudah menyerang Xiao Yan yang ada di udara? Bayangan kedua pria itu bergegas menuju jubah hitam, dan semangat juang mereka mendorong pisau tajam untuk memancarkan cahaya yang menyilaukan. Terganggu oleh bayangan Purple Shadow dan Storm, jubah hitam harus menyapu kembali. Menyaksikan tindakan Xiao Yan sambil menyapu kembali. Sangat memperhatikan bahwa tubuh Xiao Yan yang bergegas ke sana tiba-tiba berhenti, dan ada kilatan lampu merah di dahinya dengan senyum yang berarti di sudut mulutnya. Jubah hitam aneh itu kencang di dalam hatinya, berpikir bahwa Xiao Yan telah memperkenalkan kembali triknya dan mengerahkan keterampilan bertarung jiwa padanya, dan sibuk memobilisasi lapisan kain api hitam di bawah laut di lautan pengetahuan. Tapi itu tidak menunggu invasi pedang Scarlet. Tetapi untuk Xiao Yan, sosok yang dipercepat dan bergegas. Kucing bermain tikus? Lao Zu disebut tikus bermain kucing. Xiao Yan tidak akan cukup bodoh untuk mengetahui bahwa pedang hati tidak efektif melawan jubah hitam, dan dia akan mencoba kekuatan jarak dekat jubah hitam. Awal dari 7 bintang. The Black Robes tampak menghina dan mengangkat busurnya untuk menghalangi. Busur yang dibentuk oleh api hitam tiba-tiba menjadi lebih padat, dan pola Phoenix dengan kilau logam muncul di haluan. Saya ingin melihat, apakah busur Anda terkondensasi oleh pertahanan api yang kuat, atau penguasa saya terkondensasi oleh api hari ini untuk menyerang dengan ganas. Pikiran Xiao yang sangat marah, dan penguasa kuno itu langsung terang seperti batu giok darah. Setelah perpecahan, itu berubah menjadi penguasa berat, dan itu mengembun menjadi penguasa ketika itu di dekat jubah hitam aneh. Pada saat ini, bayangan ungu dan badai juga telah mencapai. Pedang bermata dua dan pedang patah menghantam monster jubah hitam di bawah rusuk ganda, dan Xiao Yan bersama-sama dengan monster jubah hitam membentuk serangan kiri, tengah, dan kanan.
Black Robe Freak tidak panik. Api hitam di tubuhnya memantapkan dua perisai api di sisinya. Kapan? 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 3 suara. Busur penggaris berpotongan, bilah dan perisai menyerang, dan percikan-percikan. The Black Robe mundur dan ingin menjauhkan diri dari Xiao Yan dan yang lainnya. Tapi itu hanya mundur beberapa langkah, dan terjerat dalam beberapa bayangan cambuk yang datang dari udara. Bagaimana bayangan cambuk King War menjebak jubah hitam yang aneh? Orang asing jubah hitam menggigil bayangan cambuk yang mengikatnya. Tetapi ada 2 tombak panjang, satu dengan lampu listrik yang terang, dan satu dengan tinta hitam, yang semuanya sangat kejam. Namun, tombak Longyan dan Nan Erming hampir tidak bisa menusuk Black Robe Freak, dan Black Robe Freak sedikit berubah. Tapi itu melayang tidak jauh, dan kakinya terjerat oleh 2 siklon yang dibentuk oleh 2 angin. Monster jubah hitam menghancurkan topan, tetapi terhalang oleh udara dingin yang datang ke sana. Berulang kali diblokir, jubah hitam aneh itu mengalami kesulitan untuk menjauh dari semua orang, itu terbakar, meraung, dan langit pembunuh naik, dan busur panjang hitam menghantam siklon hitam di depannya, seperti lautan badai. Libatkan tombak naga dan tombak Nan Erming, dan pada saat yang sama, tepi tajam badai dan bayangan ungu menyerang. Namun, ketika jubah hitam akan memulai serangan balik, tiba-tiba terasa kosong di otaknya, tindakan itu stagnasi, dan kekuatan siklon hitam di depannya berkurang. Xiao Yan yang menggunakan pedang hati untuk menyerang lautan pengetahuan sementara dia terganggu. Sialan, biarkan kamu menyerang kami, aku tidak bisa menyerangmu. Keempat naga-naga, Nan Erming, Zing, dan Storm lolos dari pengekangan siklon hitam. Namun, monster jubah hitam tahu bahwa api hitam di laut juga telah menghilangkan pedang yang ternoda darah. The Black Robe mendesak tubuh ke ekstrim, dan memimpin serangkaian bayangan sisa untuk bersembunyi dan mengepung diluncurkan oleh 7 orang. Meskipun tingkat jubah hitam jauh lebih tinggi daripada Xiao Yan, tapi bagus dalam hal busur dan anak panah, itu tidak terlalu kuat dalam jarak dekat. Begitu lingkaran pengepungan Xiao Yan menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Karena pemahaman diam-diam tentang 7 orang menjadi lebih dan lebih ganas, situasinya akan semakin genting. Dalam kecemasan, tubuhnya yang berhenti dalam pengepungan orang-orang tiba-tiba berhenti, dan perisai api di keempat sisi muncul berulang kali. Di bawah perlindungan hati-hati dari total 6 perisai api hitam di bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah, itu secara ajaib menempatkan 7 bulu-bulu di tali busur. Namun, 7 bulu itu tidak langsung menembak. Ini mendapatkan momentum. Kejahatan tubuhnya semakin kuat dan kuat, mata dingin yang terpapar pada topengnya telah ditutupi dengan warna merah yang aneh, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan pembunuh. Ketika setiap menit diperhitungkan, cepat adalah langkah terbaik. Semua orang mengerti bahwa langkah seperti itu yang perlu dipersiapkan terhadap serangan semua orang harus menjadi langkah besar, dan itu pasti mengejutkan. Jangan sampai keluar. Namun, serangan sengit termasuk Xiao Yan Thousand Feet Without Shadow jatuh pada perisai hitam di depan jubah hitam, hanya untuk meredupkan perisai hitam dengan cepat. Pada saat ini, 7 bulu telah mulai menembakkan auns hitam cerah. Dalam keadaan darurat, Xiao Yan mengeluarkan perintah untuk menunjukkan keterampilan bertarung tim atur. 6 roh pejuang segera berkumpul di Xiao Yan, dan napas Xiao Yan melonjak dengan cepat, dan dia menerobos ke puncak 7 bintang dalam sekejap. Tanpa bergerak, dia menebas dengan 1 kaki. 1 kaki kekuatan puncak Seven Stars tidak sebanding dengan thousands of feet dalam kekuatan awal Seven Stars. Perisai hitam di depan Black Robe Freak tiba-tiba runtuh. Jubah hitam berubah masam sehingga dia harus menghentikan langkah besarnya dan dengan cepat menarik busurnya untuk menghalangi Xiao Yan. Tapi bagaimana busur panjang hitam bisa menghentikan 1 kaki Xiao Yan split dengan kekuatan puncak Seven Stars? Monster jubah hitam terbang mundur dalam cahaya merah darah yang keluar dari penguasa besar, darah yang disemprotkan dari mulutnya memuntahkan seuntai bunga darah di udara. Dan perisai api dari 5 sisi tubuh menjadi sedikit ilusi, yang disebut celaka tidak datang sendiri. Jubah hitam jatuh tepat sebelum badai ketika jatuh. Pedang yang hancur oleh badai adalah santo palsu kuno yang dipalsukan, itu adalah prajurit dewa yang tiada taranya,
pedang badai akan menghancurkan perisai api di belakang monster jubah hitam. Namun, jubah hitam layak levelnya dalam hal respon dan ketahanan. Pada pandangan, itu akan ditembus oleh pedang badai yang patah. Cahaya hitam di atasnya tiba-tiba berdifusi, dan seluruh tubuh berubah menjadi kabut hitam, seperti ilusi. Itu patah oleh pedang yang patah, dan melayang tidak jauh untuk mengkonsolidasikan kembali ke bentuk dewasa. Itu masih jubah hitam, dengan topeng perak, dan busur panjang terkondensasi oleh api hitam di tangannya, tetapi perisai api itu tidak ada di sekitar tubuh. Mungkin itu adalah pertarungan atomisasi yang sangat mahal, atau mungkin baru saja sekarang kerusakannya parah, atau mungkin semua ada di sana. Dan langkah kakinya tidak stabil seperti sebelumnya, tidak ringan, tampaknya tidak stabil dan remeh. Anjing yang jatuh harus dikalahkan. Longyan bergegas pergi dengan pertahanannya yang kuat, dan tombak emas menusuk dada Blackweird Monster secara agresif. Namun, Long Jue salah menilai bahwa monster jubah hitam pada saat ini bukanlah anjing yang jatuh. Beraninya puncak bintang 6 bergegas? Kebencian hitam melonjak di mata jengkel, tidak menghindari berkedip, dan dengan tangan kirinya terulur, ia memegang ujung tombak emas dengan kuat dengan jari telunjuk dan tengahnya. Dan pada saat yang sama, ia mengayunkan busur dengan tangan kanan, dan tali busur disapu naga. Leher, meskipun itu adalah tali busur, di bawah restu jubah hitam, itu juga merupakan ujung yang tajam. Longyan tidak memiliki sosok lincah seperti Zing, tetapi membela terhadap orang lain, tetapi bahkan jika dia membela terhadap orang lain, jika dia menyeka lehernya dengan tali busur, dia harus minum kebencian. Di awal pertempuran, kekuatan semangat juang Longyan tiba-tiba melonjak. Xiao Yan yang mengarahkan roh pendendamnya pada Longyan. Namun, tali busur tidak menyeka leher naga, karena busur panjang jubah hitam berhenti pada saat leher naga. Xiao Yan yang mentransfer roh pendendamnya ke Long Mao sambil juga melemparkan pedang hati pada monster jubah hitam. Meskipun jubah hitam selalu berjaga-jaga terhadap serangan jiwa Xiao Yan, ia sebelumnya telah ditutupi dengan api hitam di lautan pengetahuan untuk mencegah invasi pedang Scarlet. Namun, itu baru saja diringkas kembali ke bentuk manusia setelah dikabutkan, dan belum mempertimbangkannya di bawah permukaan laut. Api hitam juga sangat berbahaya. Longyan takut berkeringat dingin dan bergegas kembali. Bukan Longyong yang tidak ingin mengambil kesempatan untuk menusuk Black Robe Monster dengan beberapa tembakan, tetapi Longyong tahu bahwa The Black Robe Monster mungkin menyingkirkan campur tangan dari Scarlet Sword di saat berikutnya. Benar saja, Longling baru saja mundur 2 langkah, seolah-olah hanya punya waktu untuk berhenti sejenak, dan sekarang kembali beroperasi. Tali busur dari jubah hitam pria aneh menarik cahaya hitam di depan Longling. Monster jubah hitam busur panjang ini berayun sangat keras, dan sudah tua saat jatuh. Ini adalah waktu yang tepat untuk memulai ketika kekuatan lama baru saja pergi dan kekuatan baru belum lahir. Long Yu meraih pistol emas yang terjepit oleh orang aneh jubah hitam dan mendorongnya dengan keras. Pada saat ini, Long Ling sudah menjadi kekuatan menengah 7 bintang. Dengan suara, senjata emas yang dibungkus dengan lampu listrik yang menyala melewati dada jubah hitam. The Black Robe sangat bagus dalam beradaptasi. Meskipun ketakutan, itu tidak berantakan. Menyapu kembali dan melepaskan diri dari pistol emas di tubuh, mengambil selusin langkah dalam semprotan darah dada, dan akhirnya menstabilkan sosoknya. Masih bisakah kau berdiri dengan dada ditembus? Terlalu kuat. Xiao Yan dan yang lainnya tampak terkejut pada The Black Robe. The Weird Man in Black Robe menatap Longyan dengan ganas. Itu sangat terpukul oleh serangan Longling, dan matanya dipenuhi dengan pembunuhan tanpa pandang bulu. Dengan cengkeraman yang salah di tangan kanannya, dia mengumpulkan darah yang menyembur dari dada dan kabut darah menyebar di udara, mengembunkan panah bulu mata merah. Hanya melihat darah Yujian yang menetes-netes, aku tahu bahwa panah ini pasti merupakan langkah besar jubah hitam. Memberi aku kekuatan! Xiao Yan berlari menyendiri di depan Longyan. Pada saat yang sama, panah bulu merah melesat keluar. Panah bulu merah disertai dengan suara rendah Phoenix ketika meninggalkan string, dan kemudian memancarkan cahaya yang menyilaukan,
dan berubah menjadi Phoenix berdarah keras yang bergegas ke Xiao Yan dan Long Yan. Dengan tangan kirinya melemparkan capung ke belakang, semangat juang dari puncak 7 bintang pecah dengan kekuatan penuh, dan Qian Chi Wu Ying setinggi 999 kaki menebas burung Phoenix dari kap. Turbulensi udara sepenuhnya menunjukkan kekuatan Xiao Yan. Phoenix darah Phoenix meledak menjadi disintegrasi dan mekar seperti kembang api. Phoenix darah Phoenix dihancurkan. Harus dikatakan bahwa jubah hitam harus frustrasi, tetapi jubah hitam itu menyeringai di sudut mulut, yang cukup sukses. Tetapi seringai itu membeku di sudut mulutnya dan berubah menjadi kedutan yang tidak bisa dipercaya. Ketika cahaya berdarah memudar, Xiao Yan tampaknya tidak seperti yang dia pikirkan, tapi wajahnya agak pucat dan putih, dan dia mengerutkan keningnya. Itu terkejut karena tahu betul betapa mengerikan dan mengerikannya, dan musuh-musuhnya tidak pernah beruntung. Tapi Xiao Yan tampaknya baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ia bisa percaya bahwa triknya yang tidak menyenangkan tidak akan berhasil untuk Xiao Yan? Xiao Yan juga terkejut. Xiao Yan tidak menyangka bahwa jubah hitam aneh sebenarnya mengandung 3 jenis serangan. Serangan fisik tidak lemah, serangan jiwa juga kuat. Serangan fisik dan serangan jiwa bukanlah ancaman bagi inversi Xiao Yan, tetapi Xiao Yan merasa bahwa kekuatan jahat dan jahat telah menginvasi tubuhnya melalui sinar berdarah yang mekar ketika cahaya Phoenix runtuh. Untungnya, pada awalnya saya sedikit tidak enak badan, dan saya tidak merasa ada masalah setelah beberapa saat. Xiao Yan tidak mengharapkannya, dan jubah hitam tidak terduga karena Xiao Yan melahap lebih dari 1 dari 10 hantu. Kekuatan jahat jubah hitam lebih kuat dari kekuatan hantu dan hantu, tapi itu hanya penyihir kecil melihat penyihir besar. Bagaimana bisa Xiao Yan mengerahkan kekuatannya? Ketika menyaksikan bagian biru dan putih terakhir di wajah Xiao Yan menghilang, orang asing berjubah hitam yakin bahwa Xiao Yan tidak berpura-pura baik-baik saja, tetapi benar-benar baik-baik saja. Jantungnya tenggelam ke dasar. Luka-lukanya tidak memungkinkan untuk dikonsumsi dengan Xiao Yan, dan kecepatan Xiao Yan menentukan bahwa itu sulit untuk melarikan diri. Mengunci Xiao Yan dengan ganas, dia mengangkat busur hitam panjang. Saat tangan yang memegang busur Black Robe Freak menjadi semakin ketat, kekuatannya yang agung, api hitam yang dingin, dan darah masih mengalir di belakang dada dan dada berkumpul di busur panjang. Dan keajaiban busur panjang terpancar auns darah bergabung, dan segera, busur hitam panjang menjadi merah tua saat darah mengering. Namun, monster jubah hitam tidak mengembun panah bulu merah berdarah di tangan kanannya seperti sebelumnya, tetapi bergegas ke udara, melirik kerumunan dengan dingin, dan menarik tali busur. Dengan suara tali busur terdengar dengan keras, sekelompok panah lampu merah gelap muncul, melayang di udara seperti awan darah. Kemudian, monster jubah hitam merentangkan tangannya ke samping untuk mengungkapkan tubuhnya. Mungkin itu karena jubah hitam menuangkan api hitam ke dalam busur, dan tubuhnya tidak lagi ditutupi oleh kelompok api hitam. Itu adalah burung yang tampak seperti burung Phoenix, tetapi semuanya hitam dan hitam. Hanya kepala yang dilapisi lapisan tulang perak yang memantulkan warna cerah. Tidak ada keindahan yang indah dari burung Phoenix, dan tidak memiliki sikap seperti raja. Jika memiliki sedikit keagungan Phoenix, dan jika matanya tidak dingin tetapi sombong seperti Phoenix, semua orang berpikir itu adalah Phoenix hitam. Bahkan, ada Phoenix dalam nama burung ini, yang disebut Phoenix tulang busuk. Rotten Ghost Phoenix adalah World of Warcraft terkenal di zaman kuno. Alasan untuk ketenarannya adalah karena trik sebelumnya yang dapat mengubah Phoenix yang berdarah. Trik itu disebut darah Phoenix panah. Darah hantu Phoenix busuk adalah panah bulu merah yang dapat berubah menjadi darah Phoenix. Ia dapat menyerang musuh dengan kekuatan fisik dan jiwa. Cahaya darah yang dipancarkan oleh Phoenix mengandung kekuatan jahat dalam darah hantu busuk dan Phoenix. Ketika itu bersinar pada musuh, itu dapat menyerang tubuh musuh. Tidak hanya dapat membekukan darah musuh, tetapi juga merusak tulang dan meridian musuh. Perkasa, itu adalah takdir yang melekat dari hantu tulang Phoenix busuk. Saya tidak tahu berapa banyak Warcraft dan manusia mati di hantu tulang Phoenix busuk. Mengaum! Burung hitam itu berteriak dengan dingin.
dan tubuh itu segera mengeluarkan cahaya berwarna tinta. Pada saat berikutnya, sepotong bulu jatuh dan berubah menjadi panah bulu hitam untuk bergabung dengan awan darah merah tua. Xiaoyan semuanya jatuh. Ini juga trik Black Robe Freak yang mengintegrasikan semua semangatnya, dan merupakan trik terkuat yang menjadi kebajikan jika tidak berhasil. The Black Robes putus asa. Lalu, kekuatan macam apa yang merupakan trik putus asa jubah hitam? Bagaimana Xiaoyan dan yang lainnya menghadapinya? Keuntungan apa yang Anda dapatkan? Rotten Ghost Phoenix putus asa. Dengan tangisan dingin, tubuhnya memancarkan cahaya berwarna tinta, dan kemudian sepotong bulu jatuh, membentuk panah bulu hitam menjadi awan darah merah tua, dan Xiaoyan menembak kerumunan panah langit ke bawah. Gas pembunuh bergulir seperti angin puyuh, dan debu di tanah menggulung di udara. Trik dari Wind Ghost Bone disebut Wanjian Sun Xin, dan itu adalah langkah terkuat untuk memenuhi semua roh Zunbaya. Keterampilan bertarung tim telah lama dilakukan. Kerumunan itu sangat bermartabat. Mereka tahu, apakah hidup atau mati, untuk melihat bagaimana menghadapi langkah ini. Ketika roh pendendam dibawa ke Longyan, bukan ke Xiaoyan. Apakah Anda berani berhati-hati dan ceroboh dalam pertempuran hidup dan mati? Hantu busuk dan hantu angin mati-matian bekerja keras, dan ujungnya yang tajam. Hirui harus menghindari mengasah ujungnya yang tajam sebelum Xiaoyan bisa menang. Dan satu-satunya yang nyaris tidak bisa mengatasinya adalah Long Yu. Semangat bertarung keras, dan listrik Mang berjalan hulu baju besi Thor. Long Ling mengambil napas dalam-dalam dan menggeram, mengubah baju besi guntur tubuh 9 naga emas guntur hitam menjadi guntur yang menggelegar. Serangan panah bulu adalah tingkat kuasi 8 bintang, tetapi jika hanya ada satu, itu akan menggaruk gatal untuk Jiusuan Gold Thunder Dragon, yang sudah di tengah-tengah bintang 7 dan memiliki penutup baju besi guntur. Itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Ada lebih dari ribuan panah bulu yang bisa busuk dengan hantu dan phoenix. Setelah itu, Jiusuan Jin Thunder Dragon hanya di tengah-tengah 7 bintang. Tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, sulit untuk mempertahankannya. Selain itu, di panah hujan, ada kekuatan jahat dan jahat yang menembus tubuh naga melalui baju besi, yang membuat operasi semangat juang naga Jiusuan Jin Thunder Dragon sangat lambat. Wajah Jiusuan Gold Thunder Dragon kesakitan, bibir naga menjadi biru dan ungu, dan tubuh naga itu bergetar, lambat laun tidak mampu mendukungnya. Melihat situasi Jiusuan Jin Leilong, Xiaoyan diam-diam berteriak. Dia tahu bahwa Long Yao seharusnya diserang oleh kekuatan aneh dan jahat dari angin hantu busuk dan semangat juang seperti sebelumnya. Xiaoyan tidak tahu mengapa dia bisa menahan kekuatan jahat ini, baik karena konstitusi, atau karena pembalasan dendamnya, atau karena darahnya. Hal ini dapat dilihat dari situasi Jiusuan Jin Thunder Dragon. Kekuatan jahat semacam ini, dia siap menyelamatkan Longyan kapan saja. Tapi Jiusuan Jin Thunder Dragon masih memegang kepalanya, dan matanya masih keras kepala, pantang menyerah, menghadap angin hantu busuk melalui hujan panah. Mata hantu-hantu busuk gelap, tetapi lebih mengagumi. Naga yang luar biasa, dengan kekuatan tengah dari 7 bintang, ia dapat bertahan untuk waktu yang singkat di bawah serangan kuasi 8 bintangnya Wanjian Susin. Itu dapat dikagumi lagi, tetapi juga musuh. Jika Anda dapat membantai seekor naga, itu bahkan lebih mulia. Sayap hantu Phoenix tulang busuk membanting, dan hujan panah tiba-tiba dipercepat. Jiusuan Gold Thunder Dragon tidak bisa lagi mendukungnya, tubuh naga besar jatuh seperti tubuh jatuh bebas, dan kembali ke bentuk manusia di musim gugur. Membawa putaran panah hujan dengan angin hantu busuk, kelelahan naga terlalu banyak, dan tubuh terkikis oleh kekuatan jahat, dan tubuh naga bahkan tidak bisa mempertahankan tubuh aslinya. Bayangan ungu. Xiaoyan meneriakkan bayangan keunguan, dan bergegas menuju burung hantu naga yang jatuh, bergegas untuk menangkap burung hantu naga sebelum burung hantu naga mendarat, dan kemudian terhanyut dari penutup hujan panah. Beri aku luangkan waktu Anda. Jangan pernah biarkan orang lain menemukan panah lagi. Memberitahu Zing untuk mempertahankan hujan panah bukanlah seberapa percaya diri Xiaoyan. Dia tidak yakin. Tapi dia benar-benar tak berdaya saat ini. Tanpa Dragon Ball,
balas dendam orang lain hanya dapat mempromosikannya ke periode akhir dari 7 bintang. Dengan hanya kekuatan dari 7 bintang dan bintang akhir, hampir mustahil baginya untuk mengalahkan hantu dan Phoenix yang busuk. Kekuatan kejahatan sedang mengikis. Jika tidak segera dihilangkan, sulit untuk mengatakan berapa lama Long Yan dapat bertahan. Dia harus terlebih dahulu menemukan cara untuk membantu Long Yan menghilangkan kekuatan jahat di tubuhnya dan membiarkan Long Yan pulih sesegera mungkin. Tetapi di antara yang lain, apakah ada kandidat yang lebih cocok daripada Ziying?